Pertama kita buat partnya. Ini adalah tampilan Abaqus. Kita akan menyelesaikan soal frame dengan metode LST. Pertama kita buat partnya dulu toh. Habis itu kita pilih cell planar. Setelah planar kita klik continue. Kita beri nama partnya soal 1 LST. Setelah itu kita continue. Sorry nggak bisa spasi ini. Soal 1. Oke, setelah itu kita buat modelnya di bagian dalam part ini. Pertama kita J nya kan 0, setelah itu naik ke 20 mili, setelah itu dari 20 mili ke 100 mili, 20. Dilihat di bagian ini kalau mau input parameter ukurannya. Setelah itu di escape dulu. Di situ ini 200 0. Setelah itu ini 210. Ini kita bablaskan aja nggak apa-apa. Nah ini setelah ini kita trim. Setelah trim ini ada tulisan select the segment of a curve to delete. Ini disilang, habis itu kita down. Ini udah membentuk model solid. Setelah membentuk model solid, kita masuk ke property. Kita inputkan parameter materialnya, mechanical, elastisnya, modulus zoom-nya atau modulus steel-nya kita masukkan di 210.000. Di situ untuk poison rasionya 0,3. Kita edit dulu, kita beri nama, kita rename dulu. Rename materialnya, kita kasih nama steel. Oke. Setelah itu kita buat grid sectionnya, cell homogen. Ini tetap section 1 nggak apa-apa namanya. Di situ kita continue. Value thickness-nya kita masukkan 1. Ini tetap, append-nya juga tetap ya. Setelah itu kita oke aja. Di situ kita assign parameter section-nya tadi. Ini ada set 1, kita klik down aja. Setelah itu ini middle surface, ini tetap from section, tetap. Habis itu kita oke. Setelah ini kita masuk ke bagian assembly. Kita munculkan model part yang kita modelkan tadi. Nah ini di situ kita oke ya. Sebelum di oke kita centang yang independen karena kita mau meshing secara manual. Setelah ini assembly-nya muncul, kita pilih untuk loading parameternya atau grid step-nya, mau linear, general, atau time story lain-lainnya. Setelah itu kita klik ini static general, kita pilih static general. Di situ kita klik continue. Incrementation-nya kita pilih ini, masukkan 1000, ini 0,5, ini juga sama 0,5. Kita klik OK. Setelah itu masuk ke load, kita buat boundary condition-nya atau tumpuannya. Ini jepit. Setelah itu simetri, pilih simetri yang paling atas. Ini kita down, pilih yang paling bawah untuk jepit-jepit. Setelah ini kita buat pembebanannya di tengah dari 1 cm atau 10 mili ini dengan cara menambahkan titik partition edge-nya. Kita klik ini, kita pilih yang di tengah-tengah. Setelah itu klik partition. Habis itu kita inputkan loadingnya, pilih yang concentrate force, kita continue. Kita pilih yang di tengah, di situ kita down, masukkan yang RAJ yaitu 1000 Newton. Kita klik OK. Setelah itu setelah loading kita masukkan
pembebanan kita masukkan, nilai pembebanan kita masukkan, kita masuk ke tahap meshing. Kita meshing secara manual ya. Pertama kita shift G nya dulu, ini pilih yang B number, oke. Ini pilih 20, ini pilih 2, ini pilih 20. Ini sembarang sih sebenarnya, nilainya bisa kita semakin rapat semakin bagus. Di sini ini kita pilih 2, ini berarti 40. Oke, setelah ini selesai kita down. Setelah ini di situ kita masuk ke sandwich controlnya, kita pilih 3 karena kita mau menganalisis metode VM nya dengan LST. Kita oke. Setelah itu ini lagi pilih yang quadratic 3, oke. Setelah ini selesai kita masukkan meshingnya. Setelah meshing selesai kita masuk ke job, kita buat parameter jobnya dulu, soal 1. Oke, di situ ini udah. Di situ kita klik yang ini, kita data check, kita tunggu sampai selesai, sampai ada tulisannya analysis input file processor sukses. Setelah itu kita klik continue untuk mengeluarkan result dari abacusnya. Tunggu sampai analisis selesai. Sudah. Setelah itu kita klik result. Untuk menampilkan view exit-nya ini kita bisa di bagian view toolbar, kita pilih yang view ini. Setelah ini kita save model dulu, save model penyimpanan yang ini. Kita kasih nama bagian coba abacus, ini soal 1 LST. Setelah itu kita bisa tahu nih displacementnya, arah X nya seperti ini. Ini untuk menggeser yang bagian pen view, bisa juga dengan Ctrl Alt MB2. Nah, ini untuk menampilkan videonya juga bisa. Kecepatan videonya kita pelankan dulu. Setelah itu kita pilih yang bagian scale factor. Ini yang untuk arah X, displacementnya arah Z. Oke, untuk ini tegangan arah X, terus arah Z, tegangan gesernya. Nah, setelah ini selesai, kita bisa report dari hasil analisis kita. Pertama kita setup dulu, setup bagian ini, kita masuk ke yang folder terserah. Habis itu kita ketik ini displacement untuk memunculkan angka displacementnya yang hasil analisis. Kita klik OK. Variabelnya kalau displacement kan dia di nodal, titik nodal kita ini U1, U2. Di situ kita OK. Setelah itu kita masuk ke folder yang tadi yang kita buat untuk menyimpan abacus. Nah, ini RPT formatnya. Habis itu kita open web dengan notepad. Setelah itu dia muncul analisis displacement arah X sama Z nya. Setelah itu kita tutup. Kita juga bisa report tegangan juga di file of object. Ini uncentang, ini kita kasih nama tegangan. Di situ kita OK. Tegangan kan adanya di elemen nodal kita ini S1, 2 sama ini. Oke.
tegangan sama, outputnya juga sama. Dibuka yang bagian RPT nya, open weight, pilih yang notepad.